Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dianita Primehastuti, Sarjana Sains Terapan Magister Kebidanan dengan nomor induk dosen nasional 07 13 04 8805. Latar belakang pendidikan saya berawal dari Diploma 3 Kebidanan di Universitas Kadiri pada tahun 2006 dan kemudian saya melanjutkan pendidikan Diploma 4 Kebidanan di Universitas Kadiri dan lulus pada tahun 2010. Kemudian saya memulai karir di bidang pendidikan menjadi seorang dosen pada tahun 2011 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan William Booth, Surabaya. Pada tahun 2015, saya berkesempatan untuk meningkatkan jenjang pendidikan saya ke Magister Kebidanan di Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2017. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh. Adapun tujuan pembuatan video ini dilakukan untuk pemenuhan salah satu persyaratan dalam mengikuti Serdos pada tahun 2023. Bapak dan Ibu sekalian, saya mengajar mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi sesuai dengan bidang keilmuan Magister Kebidanan yang saya miliki. Mata kuliah ini saya ajarkan untuk mahasiswa semester 3 di program studi Diploma 3 Kebidanan Stikes William Booth, Surabaya. Mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini memiliki bobot SKS sebesar 3 SKS, di mana mata kuliah ini diampu oleh 2 dosen pengampu, yaitu saya dengan tim dari prodi kebidanan lainnya. Adapun pembagian beban SKS, yaitu saya sebesar 2 SKS dan tim pengajar lain sebesar 1 SKS. Adapun pembagian SKS pada mata kuliah tersebut terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Kemudian profil lulusan Diploma 3 Kebidanan Stikes William Booth Surabaya adalah sebagai care provider, yaitu seorang ahli madya kebidanan yang berperan sebagai pemberi asuhan kebidanan esensial pada masa kehamilan, persalinan, nifas, bayi, keluarga berencana, dan promosi kesehatan reproduksi dengan melibatkan keluarga beserta masyarakat. Pada capaian pembelajaran mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini, diharapkan mahasiswa mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir atau neonatus, bayi normal sesuai standar mutu yang berlaku dan kode etik profesi. Yang kedua, mahasiswa mampu melakukan deteksi dini kelainan pada bayi baru lahir, bayi, dan balita, serta penanganan awal kegawat daruratan dan melakukan rujukan kepada profesional lain yang relevan. Yang terakhir, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu menguasai pengetahuan tentang jenis, tanda, dan gejala tentang komplikasi pada bayi baru lahir yang bermasalah serta secara umum. Baik Bapak dan Ibu, RPS yang kami gunakan ini juga kami jelaskan kepada mahasiswa dan kemudian kami mengupload kepada e-class. E-class ini merupakan e-learning sistem informasi yang kami gunakan di Stikes William Booth, sehingga mahasiswa dapat mendownload RPS sendiri ataupun mengupload tugasnya. Kemudian deskripsi mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini adalah mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa tentang asuhan kebidanan bayi baru lahir, neonatus usia 24 jam setelah lahir sampai dengan 28 hari, bayi balita, melakukan pengkajian data subjektif, pemeriksaan fisik bayi baru lahir, dan juga memberikan asuhan sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan prinsip pencegahan infeksi. Adapun bahan kajian pada mata kuliah asuhan kebidanan neonatus dan bayi ini adalah yang pertama,
materi lingkup asuhan neonatus bayi dan anak balita, kemudian konsep dasar asuhan neonatus bayi dan anak balita, asuhan pada bayi usia 2-6 hari, serta asuhan pada bayi usia 6 minggu, indikator pemantauan tumbuh kembang neonatus bayi dan anak balita, asuhan pada neonatus dan bayi baru lahir dengan masalah yang lazim terjadi, asuhan neonatus dengan jejas persalinan, neonatus dengan kelainan bawaan, neonatus dengan resiko tinggi, imunisasi pada neonatus dan bayi, penata laksanaan sistem rujukan, dan juga dokumentasi hasil asuhan pada neonatus dan bayi dengan metode SOAP. Adapun referensi yang kami gunakan diantaranya adalah dari Varney Midwifery, Myers Midwifery, Pregnancy and Baby Care, dan beberapa buku dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Selain itu, mahasiswa dipersilakan bebas untuk mencari referensi sebanyak-banyaknya di luar referensi yang baku atau standar yang digunakan pada askep neonatus dan bayi. Salah satu pembelajaran yang kami gunakan pada tahun 2019, kami menggunakan secara luring. Namun pada awal tahun 2020 kami menggunakan metode Zoom meeting untuk proses pembelajaran dikarenakan pada saat itu negara kita dilanda pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 kami menggunakan sistem hybrid dengan metode Zoom meeting dan juga luring, khususnya pada saat melakukan praktikum. Setelah itu pada tahun 2022 kami kembali menggunakan metode pembelajaran secara luring, baik tatap muka di kelas maupun praktikum lab di Stikes William Booth Surabaya. Untuk praktek klinik kami bekerja sama dengan rumah sakit dan juga praktek mandiri bidan di wilayah Surabaya dan Jawa Timur untuk membuat laporan singkat maupun mengambil kasus asuhan kebidanan terkait kasus neonatus dan bayi yang fisiologi maupun yang patologi. Baik Bapak dan Ibu, salah satu materi yang saya ambil untuk dipresentasikan pada saat ini, saya mengambil dari RPS yang ada, yaitu untuk melakukan resusitasi bayi baru lahir yang kami lakukan di Laboratorium Stikes William Booth Surabaya. Tujuan kegiatan ini yaitu untuk melatih mahasiswa supaya terampil dalam melakukan resusitasi bayi baru lahir dalam penanganan asfiksia pada bayi dan berperan dalam menurunkan angka kematian bayi di Indonesia. Selain itu Bapak dan Ibu, pada RPS saya juga menjelaskan untuk pertemuan tatap muka. Untuk pertemuan tatap muka kami ada 16 minggu perkuliahan, di mana ada 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk ujian, baik UTS dan juga UAS. Adapun sebaran ujian UTS dan UAS sudah tertuang di RPS, yaitu beberapa materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa dan soal berkaitan dengan materi tersebut. Selain UTS dan juga UAS, kami juga memberikan ujian praktikum yang sudah dilakukan sesuai dengan praktek yang diajarkan. Adapun pembagian untuk persentase nilai yaitu bobot nilai UTS dan UAS sebesar 30%, tugas baik individu dan juga kelompok sebesar 20%, ujian praktikum dilakukan setelah UAS dengan bobot nilai sebesar 20%. Interaksi yang kami lakukan dengan mahasiswa selain tanya jawab langsung di kelas, saat melakukan praktek laboratorium kami juga membagi kelompok kecil melalui FGD, sehingga kami bisa melakukan langsung mendemonstrasikan kepada mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa boleh mencoba satu persatu praset yang sudah kami lakukan. Aktivitas diskusi mahasiswa selain dari e-kelas, kami juga melalui WA Group, mata kuliah askep neonatus dan juga bayi, sehingga kami bisa berinteraksi dengan baik antara dosen dan juga mahasiswa.
Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mata kuliah Askep Neonatus dan Bayi. Silahkan menyaksikan untuk proses pembelajaran yang kami lakukan. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, selamat siang semuanya. Siang Ibu. Ya. Nah, hari ini kita akan melakukan praktikum tentang resusitasi bayi baru lahir ya. Dan untuk praktikum ini ada kaitannya dengan pertemuan saya kemarin yang berkaitan dengan asfiksia bayi baru lahir. Ada yang masih ingat adik-adik asfiksia itu apa? Saya Ibu. Ya, silahkan. Asfiksia adalah bayi yang tidak bernapas secara spontan segera setelah bayi lahir. Oke, luar biasa. Adik-adik masih ingat ya tentang asfiksia ya. Baik, untuk resusitasi bayi baru lahir itu kita ada 4 persiapan. Yang pertama adalah persiapan keluarga, yang kedua adalah persiapan tempat ya. Untuk tempat resusitasi kita menggunakan tempat yang datar ya, ini datar, kemudian rata, keras, kering dan juga hangat. Kemudian selanjutnya selain tempat resusitasi, untuk alat resusitasi yang kita gunakan ya, yang pertama ada yang namanya ini adalah apa adik-adik? Partuset Bu. Oh ya, betul sekali. Ini adalah partuset ya yang akan kita gunakan untuk pertolongan persalinan. Kemudian selain partuset, kita juga menggunakan ada bengkok, kemudian handscoon dan juga ada kasa yang kita harus mendekatkan peralatan ini semua ke pasien. Baik, saya dekatkan. Kemudian jangan lupa kita juga menyiapkan untuk cuci tangan ya, jika memang tempat wastafelnya jauh, jadi kita bisa menggunakan hand sanitizer. Kemudian di sini ada 3 buah handuk ya. Handuk yang pertama adalah untuk menghangatkan bayi, handuk yang kedua adalah untuk mengganjal bahu bayi, dan handuk yang ketiga adalah untuk mengeringkan bayi. Oke. Kemudian handuk ini akan saya tata di atas perut ibu ya. Handuk yang pertama kita taruh di atas perut ibu ya untuk mengeringkan bayi. Handuk yang kedua adalah untuk mengganjal bahu bayi. Maka kita bisa mengganjal bahu bayi dengan cara handuk ini digulung ya. Digulung mulai dari dengan ketinggian 3 sampai 5 cm ya. Kemudian handuk yang ketiga ini kita gunakan untuk menghangatkan bayi. Baik, kemudian yang selanjutnya ini ya, untuk kain yang digunakan untuk menghangatkan bayi itu kita lipat ya. Kita lipat agar apa? Agar tubuh bayi tertutup sempurna dengan kain. Ya. Kita taruh di atas meja resusitasi. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti ini ya, adik-adik ya. Oke. Selanjutnya, alat yang dibutuhkan selanjutnya adalah alat resusitasi. Alat resusitasi ini terdiri dari yang paling depan, ujung seperti silikon ini adalah sungkup. Kemudian ini adalah ambubek. Kemudian ini adalah katup pengatur tekanan. Jadi kita bisa memakai, jika ditutup ya, kita bisa memakai udara dari oksigen ataupun udara suhu ruangan. Kemudian ini adalah kantong untuk
kantong untuk pengatur udara. Dan yang di bagian ujung ini adalah untuk memasang selang oksigen, gitu ya. Dan akan kita sambungkan ke humidifier. Kita atur tekanannya sampai 3 sampai 5 rpm. Dan juga di sini ada pembuka lendir delay namanya. Baik, kemudian alat yang terakhir adalah untuk persiapan diri. Kita jangan lupa untuk perlindungan diri kita memakai APD, alat perlindungan diri. Mulai dari celemek, kemudian sepatu boot, masker, dan juga kacamata Google. Ya, baik, ini akan saya pakai. Kemudian yang kita lakukan adalah cuci tangan. Untuk selanjutnya yaitu kita siap untuk menolong persalinan dari ibu. Ya, selanjutnya itu adik-adik harus tahu bahwa kita untuk menolong resusitasi bayi baru lahir itu ada 2 penilaian yang bisa kita lakukan. Penilaian yang pertama adalah sebelum bayi lahir. Sebelum bayi lahir kita bisa periksa, yang pertama adalah apakah usia kehamilannya ibu ini prematur atau aterem atau posterem. Kemudian yang kedua, kita juga bisa memeriksa apakah DJJ bayi ini dalam kondisi yang baik atau tidak. Dan yang ketiga yang kita periksa adalah apakah ibu sudah mengeluarkan air ketuban atau air ketubannya sudah pecah. Kalau sudah pecah, kita lihat apakah warna air ketuban ini jernih, keruh, atau bercampur mekonium. Baik, saya langsung saja. Kasus pertama untuk resusitasi bayi baru lahir adalah ketika bayi lahir ya tidak menangis, tidak bernafas spontan ya, dan tonus ototnya lunglai. Maka yang akan kita lakukan adalah kita tolong persalinannya, langsung kita keringkan, kemudian klem tali pusat, potong, usap, isap, dan juga dibawa ke meja resusitasi. Baik. Selanjutnya saya akan memakai handscoon. Kita tolong persalinan ibu. Baik, ketika pembukaan ibu sudah lengkap ya, maka kita bisa lakukan pertolongan untuk persalinan ibu. Ya, Bu, sudah ingin meneran? Ya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, ini keras, Bu, perutnya. Ya, boleh, Bu. Ayo, Bu, ngeden, Bu. Ayo, Bu. Ayo, Bu. Terus, Bu. Terus, Bu. Ya, ambil nafas dulu. Ya, terus, Bu. Ya, pinter. Ya, terus, Bu. Ya. Ya, ayo, Bu. Ya, Bu, ayo, Bu. Terus, Bu. Ya, pinter. Kemudian kita segera ketika muka kepala bayi sudah lahir, kita usap. Kemudian kita cek tidak ada lilitan tali pusat. Kemudian kita tunggu bayi ini putar paksi luar. Oke. Kemudian setelah putar paksi, maka kita pegang secara biparietal. Kita rotasi ke bawah untuk melahirkan bahu depan. Kemudian dielevasi ke atas untuk melahirkan bahu belakang. Kemudian sanggah dan juga disusur. Setelah itu kita lakukan pemindahan bayi di atas perut ibu. Tampak di sini
di atas perut ibu, bayinya tidak menangis spontan dan bernafas megap-megap. Maka yang kita lakukan adalah segera keringkan bayi. Segera setelah bayi lahir, maka kita usap mulutnya. Kemudian kita lakukan isap lendir. Isap lendir yang pertama adalah di mulut. Karena di mulut yang banyak mekonial atau lendir, dan juga di hidung. Kemudian kita klem tali pusat. Lalu kita potong. Kita potong. Kemudian tanpa diikat, maka bayi ini kita pindahkan ke meja resusitasi. Baik, setelah sampai di meja resusitasi, maka yang kita lakukan adalah langkah awal resusitasi. Langkah awal resusitasi, masih ingat ya, kemarin untuk memudahkan, kita memakai istilah apa? Haikap. Oke, luar biasa, masih ingat semua. Haikap ya, yang pertama adalah hangatkan. Oke, kemudian Atur posisi. ya, atur posisi bayi. Posisi bayinya harus menghidu. Atau tidak boleh terlalu fleksi atau tidak boleh terlalu ekstensi, dengan kurang lebih 3-5 cm. Kemudian setelah diatur posisi, Isap lendir. kita lakukan hisap lendir kembali. Ya, kita lakukan penghisapan lendir dari mulut, kemudian di hidung, kemudian Keringkan bayi. oke, dikeringkan bayinya mulai dari kepala. Ayo dek, nangis dek. Ayo dek, nangis dek. Ayo dek, nangis. Kemudian sampai bagian kaki kita berikan rangsangan taktil. Kemudian di punggung juga begitu. Kita usap secara memutar. Ayo dek, menangis dek. Ayo dek, nangis dek, gitu ya. Kemudian kita taruh handuk yang sudah kotor ke tempat pakaian kotor. Selanjutnya, setelah dikeringkan, atur posisi kembali. Mulai dari ujung ya, 1. Kemudian dari bawah, tidak boleh menutupi dada. 2. Kemudian secara bersamaan 3. Ya. Dan yang terakhir di langkah awal adalah kita lakukan penilaian. Nah, ketika dilakukan penilaian, bayi ini masih belum menangis spontan, maka kita lakukan ventilasi percobaan. Ventilasi percobaan itu dilakukan sebanyak 2 kali dengan tekanan air 30 cm air, dan kita memakai udara lewat oksigen. Baik, ini akan saya pompa menggunakan sungkup. Ya. Boleh diperhatikan bagian dada bayi. Kita perhatikan 2 kali saja. 1, 2. Jika dada bayi ini tidak mengembang, berarti yang harus kita lakukan adalah cek apakah ada kebocoran pada alat. Yang kedua adalah kita lakukan penghisapan lendir kembali pada mulut dan hidung. Dan yang ketiga adalah posisinya, kita lihat apakah kurang menghidu. Tetapi jika ventilasi percobaan ini berhasil, tandanya apa berhasil? Dadanya mengembang. Maka selanjutnya kita lakukan ventilasi definitif. Ventilasi definitif dilakukan sebanyak 20 kali
dengan tekanan 20 cm air selama 30 detik. Bisa kita lihat jam ya, selama 30 detik. Baik, akan saya lakukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jika dengan ventilasi definitif bayi ini menangis spontan, maka lakukan tindakan pasca resusitasi. Tindakan pasca resusitasi terdiri dari 2P, 1I, dan 5P. Mulai dari perawatan tali pusat, pemantauan tanda bahaya, inisiasi menyusui dini, kemudian pencegahan infeksi, ya, kemudian pencatatan dan pelaporan. Baik, jika ventilasi definitifnya tidak berhasil, maka kita akan lakukan sekali lagi selama 2 menit dan juga harus disiapkan rujukan. Jika 2 menit kita ulangi kembali tidak juga berhasil, maka kita harus merujuk bayi. Gitu ya. Nah, setelah itu, setelah kita lakukan tindakan resusitasi, yang selanjutnya kita harus melakukan dokumentasi. Dokumentasi meliputi kondisi bayi saat lahir, dan yang terakhir adalah pencatatan dan pelaporan. Setelah selesai melakukan tindakan, maka kita bisa melepas sarung tangan, kemudian cuci tangan, dan melepaskan alat pelindungan diri kita. Baik, mungkin dari situ ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, Ya, silahkan. untuk isap lendir tadi yang Ibu jelaskan, itu kira-kira untuk di hidung sama di mulut itu kedalamannya berapa sentimeter ya Bu? Oh ya, bagus sekali. Untuk penghisapan lendir dengan alat Dele ini, untuk di mulut tidak boleh lebih dari 5 cm. Di hidung tidak boleh lebih dari 3 cm. Kenapa? Karena nanti ditakutkan bayinya malah akan tersedak. Begitu, sehingga lendirnya akan masuk ke dalam paru-paru. Baik, mungkin ada lagi? Saya Ibu, Iya, silakan. apa yang harus dilakukan jika resusitasi masih gagal? Ya, kalau resusitasi masih gagal ketika kita merujuk, maka akan dilakukan 1K 2P, yaitu konseling pada ibu dan keluarga, kemudian perawatan payudara, dan juga pencatatan laporan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita coba satu-satu ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Baik, itulah penjelasan dan cuplikan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu asuhan kebidanan pada neonatus dan bayi. Semoga dapat bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Saya Dianita Primiastuti, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.